Baik, Pak Dedi silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bu Isni dan izin Bu Mareta. Bu Mareta guru saya ini yang mengenalkan PAUD yang luar biasa gitu ya. Baik teman-teman sekalian, bicara masalah strategi stimulasi, saya kira tidak lepas dari perencanaan yang disampaikan Bu Mareta. Oleh karenanya mungkin nanti ada singgungan-singgungan yang muncul dan pembahasan saya itu untuk memperkaya saja dari proses yang ada. Baik, saya izin share screen ya. Baik. Maaf, salah. Baik, Ibu dan Bapak, kita nantikan ya slide dari Pak Dedi. Baik. Alhamdulillah. Siap ya. Silakan. Baik, kepada saya diminta untuk mengajak diskusi dengan teman-teman tentang strategi menstimulasi anak oleh orang tua saat belajar di rumah ya. Jadi yang pertama adalah saya ingin review pembelajaran dulu di fase COVID ini. Teman-teman sekalian, ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan sebenarnya. Bisa tatap muka, tetapi di zona merah saya kira ini tertutup, tidak boleh ada tatap muka. Yang paling memungkinkan yang hijau itu adalah kita melakukan daring. Bagaimana daring itu dilakukan dengan video conference, dengan seperti yang sekarang dilakukan, atau kita buat video kemudian di-share di WA. Atau juga ada yang blended ya. Kalau di Indonesia saya kira blended ini yang paling tepat. Kenapa? Karena tadi sampaikan Bu Marita juga ada keterbatasan di orang tua dan seterusnya, sehingga bisa melakukan dengan daring. Bagi orang tua yang tidak terakses bisa melakukan kunjungan rumah dengan protokol kesehatan yang ketat ya, demikian pula tatap muka terbatas. Saya kira ini yang bisa dilakukan untuk zona-zona yang hijau, saya kira itu. Kemudian bagaimana stimulasi yang diberikan. Jadi tahapan pembelajarannya itu pertama, teman-teman seperti yang sampaikan Bu Mareta, kita melakukan perencanaan pembelajaran, yaitu kita harus mengidentifikasi dulu isu terkait corona, karena kita ingin menyelamatkan anak-anak kita memiliki sikap yang sehat, ya, sikap keselamatan dan keselamatan dan kesehatan, ya, sehingga bisa tercegah dari corona, sehingga nanti itu akan diangkat juga sebagai bahan untuk pembelajaran. Berikutnya kemudian penetapan tema berkaitan dengan hal-hal yang terdekat dengan anak, nanti saya gambarkan juga. Kemudian rencana pembelajaran sendiri, kemudian juga tentu disesuaikan dengan rencana pengembangan metode dan rencana pengembangan medianya. RPP-nya itu akan berkaitan dengan metode yang akan kita kembangkan. Nah yang kedua, ini tidak akan berjalan rencana kalau tidak ada sosialisasi atau parenting. Maka langkah yang bisa dilakukan bisa saja untuk zona-zona yang kategori hijau bisa melakukan tatap muka dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan cukup video conference atau dengan WA. Bagi yang tidak terakses kunjungan rumah, dan jangan lupa pada saat sosialisasi itu tentu kita harus memberikan pedoman belajar di rumah. Strateginya seperti apa yang akan diberikan di rumah nanti oleh orang tua seperti itu. Yang kedua pada saat pelaksanaan tentu kita akan melihat ada 3 pilihan, yaitu video conference ya seperti yang sedang kita lakukan. Yang kedua adalah pembelajaran via WA group, kemudian kunjungan rumah. Nah kemudian baru penilaian nih teman-teman sekalian. Di penilaian itu penilaian kegiatan yang dirancang guru itu harus dilakukan dinilai oleh guru, jangan oleh orang tua. Kasihan. Tetapi orang tua boleh melakukan penilaian perkembangan sikap. Nanti saya contohkan instrumennya seperti apa. Kemudian orang tua cukup mendokumentasikan hasil kerja anak, kegiatan main anak, ya, sehingga nanti apakah bisa di-sharing melalui video dengan WA atau Vicon dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Saya kira itu. Kemudian sekarang apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman sekalian, guru ini harus bisa mendesain kegiatan main ketika anak belajar di rumah. Kemudian setelah itu dibagi tugas, guru ngapain, orang tua ngapain gitu ya. Yang pertama adalah kalau guru memberikan petunjuk yang jelas ya, sehingga orang tua seperti yang tadi Bu Mareta menyampaikan lembaran tersendiri, kemudian tidak membebani orang tua. Ya, artinya tidak membebani orang tua itu proses kegiatan main itu yang bisa meminimalisir peran orang tua yang terlalu banyak. Oleh karenanya nanti
kegiatan mainnya kegiatan yang sifatnya mandiri seperti itu. Kemudian merinci alat bahan main yang ada di rumah, ya, tidak boleh beli kalau bisa seperti itu. Kita gunakan bahan-bahan terbuka seperti itu. Kemudian menyiapkan instrumen penilaian sikap, ya, yang akan dilakukan orang tua, kemudian menilai hasil kerja yang dilakukan oleh guru. Nah, orang tua gimana? Orang tua menyediakan alat bahan main yang sudah disiapkan, yang disampaikan tadi, dan bisa dikembangkan oleh orang tua sendiri. Dan kemudian memfasilitasi anak bermain mandiri. Ini mohon jadi perhatian kita, mandiri dalam pengertian ketika orang tua misalnya terbatas dan sebagainya. Tadi di contoh film tadi, kegiatan motorik kasar yang dilakukan oleh di film tadi itu menunjukkan bagaimana ada permainan yang dilakukan bersama orang tua, itu bagus, itu bagus ya. Kemudian ketika mendokumentasikan hasil kerja, kemudian melakukan penilaian sikap sesuai dengan instrumen yang ada. Baik, maaf. Sekarang kita lihat teman-teman tentang isu corona. Isu corona ini tentu akan menjadi menarik bagi anak. Ya. Yang pertama adalah apa itu corona? Corona itu virus, gitu ya. Dan ini secara inquiry, anak itu bisa menggali sendiri loh. Dengan penugasan yang kita berikan akan menggali sendiri apa itu corona. Bahaya corona itu apa? Anak bisa menggali sendiri. Penularannya seperti apa? Kemudian protokol kesehatan seperti apa? Saya kira ini isu-isu yang menarik yang harus tertanam dalam diri anak, diri perilaku anak nantinya seperti itu. Nah, di fase pandemi ini, teman-teman sekalian, tentu sebelum lebih jauh, saya kira kita harus bisa menanamkan sikap keselamatan dan perilaku sikap kesehatan dan perilaku keselamatan menghadapi pandemi corona. Saya kira itu. Yang pertama adalah untuk menanamkan sikap itu tidak bisa langsung pembiasaan, teman-teman. Tapi harus knowing, reasoning the good dulu. Yaitu bagaimana yaitu membangun pengetahuan dan keterampilan perilaku kesehatan dan keselamatan. Seperti apa perilaku keselamatan itu? Ya, saya kira ini sudah tertuang dalam kurikulum kita. Misalkan KD 3.4, yaitu dapat melakukan pola hidup bersih dengan mencuci tangan. Ada muncul semuanya. Dapat menghindari benda berbahaya, tidak boleh menggunakan masker, bahayanya masker yang digunakan orang lain, dan seterusnya. Bahayanya ketika menyentuh barang-barang yang ada di fasilitas umum, dan sebagainya. Itu bagian dari ini. Kemudian juga ada dapat menghindari dari situasi yang berbahaya. Misalkan kita bisa berbahaya itu apa? Salaman dengan jarak langsung, berdekatan, itu akan berbahaya. Maka di situ di kurikulum sudah ada. Nah, kalau itu dari pengetahuan keterampilan sudah dibangun, baru kita bangun sikapnya melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Oleh karenanya, untuk membangun pengetahuan keterampilan ini, guru menyiapkan metodenya dengan menyiapkan kegiatan main yang mendukung ke arah sana. Nah, sedangkan kalau untuk membangun sikap, tentu guru tidak ada di rumah, sementara anak stay at home. Maka kita orang tua itu melakukan pembiasaan-pembiasaan, sehingga akhirnya betul-betul protokol kesehatan menjadi sikap anak seperti itu. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pandemi corona ini dalam kurikulum ini sudah tercantum, ya, sudah diantisipasi luar biasa. Ini kurikulum kita yang hebat. Misalkan KD 3.3, kalau kita ingin sehat itu harus banyak olahraga dong, gitu ya. Itu di situ 3.3 itu ada 3 indikator KD di motorik kasar, ditambah 1 STPA-nya, yaitu gerakan terkoordinasi, terkontrol, seimbang dan lincah, berbagai gerakan dasar olahraga, kemudian gerakan mata, tangan, kaki, dan kuasa terkoordinasi, itu meniru senam dan sebagainya, baru dapat melakukan permainan fisik dengan aturan main. Artinya di sini sebenarnya anak diajarkan tentang gerakan-gerakan, tinggal bikin penugasan-penugasan. Sehingga anak itu kalau ditugaskan seperti ini, akan melakukan olahraga setiap hari. Olahraganya memandiri atau bersama keluarga, itu silakan disesuaikan dengan kondisi di rumah. Nah, 3-4 seperti yang saya sampaikan, ada perilaku hidup bersih, mandi 2 kali, itu dalam rangka mencegah corona. Kemudian juga gunting kuku, cuci tangan, ya, cuci muka, dan seterusnya. Itu bagian dari yang diterapkan di indikator pertama dari KD 3.4. Yang 2, dapat menghindari benda berbahaya. Benda apa saja? Masker yang sudah dipakai orang, misalkan, ya. Kemudian benda-benda di fasilitas umum. Dapat menghindari dari situasi yang berbahaya. Kemudian dapat yang berikutnya supaya dia terhindar, harus mengkonsumsi makanan minuman sehat bergizi. Saya kira itu, teman sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa misalkan contoh di KD 3.3 itu apa saja sih yang akan kita ajarkan? Bisa saja. Yang pertama, gerakan olahraga menggunakan media keramik.
lantai rumah. Ini dalam Mohon rangka, izin Pak Dedi, suaranya agak bergema atau ada suara angin itu apa bisa didekatkan atau bagaimana ya? oh gitu ya. Oke, Udah dengar? Udah? Sudah? Bu Ismi, udah? oke, Udah dicoba ya? Pak. Oke. Saya ini ada ini kayaknya nih. Sebentar. Iya. Oke, silakan. Mohon maaf sebentar. Iya Ibu dan Bapak, penjelasan yang diberikan Pak Dedi sangat menarik. Baik, Gimana? Silakan. saya lanjut ya. Sudah jelas, Bunda? Oh, Jelas ya? sudah, suara anginnya Baik, sudah tidak terdengar. baik. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tiga-tiga, apa sih yang akan kita ajarkan sebenarnya? Itu muatan materi, muatan yang diajarkan ya. Misalkan kita bisa menugaskan kepada muatan materinya itu melakukan gerakan-gerakan olahraga menggunakan media keramik, bisa jalan berzigzag di keramik, bisa seperti yang tadi di film apa namanya itu dengan jongkok jalan dan sebagainya ya. Kemudian bisa gerakan gerakan manipulatif, misalkan ada benda-benda yang di rumah dilempar, ditangkap dan seterusnya. Kemudian gerakan olahraga yang dengan berbagai senam, misalkan ada senam apa yang bisa kita latihkan kepada anak kita. Kemudian gerakan memainkan permainan dengan aturan main bersama keluarga, misalkan kucing-kucingan di rumah dan seterusnya. Itu adalah muatan-muatan supaya setiap hari itu anak itu terbiasa berolahraga setiap hari di rumah supaya terhindar dari virus corona tadi. Coba kita lihat lagi di 3-4-nya, misalkan perilaku hidup bersih. Materi yang diajarkan itu bisa manfaat mandi dua kali sehari, manfaat memakai baju bersih, manfaat dan cara cuci tangan dan seterusnya. Saya kira ini kan kemudian baru kita biasakan kalau sudah pengetahuan keterampilannya sudah dibangun sedemikian rupa, baru nanti anak-anak kita biasakan. Nah, siapa yang membiasakan ini? Tentu orang tua nanti yang akan melihat menilainya seperti itu. Kan programnya dibuatkan oleh guru seperti itu. Kemudian dapat menghindari benda berbahaya, misalkan bahaya memakai masker bekas orang lain, bahaya menyentuh benda di tempat umum dan seterusnya. Baru nanti ada membiasakan memakai masker ketika ketemu orang lain dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga dapat menghindari situasi yang berbahaya. Apa sih yang berbahaya itu? Yaitu bermanfaat memakai masker saat pandemi. Itu kan pandemi sangat bahaya sekali. Bahaya bersalaman dengan orang lain, bahaya berdekatan dengan orang lain, bahaya keluar rumah saat pandemi. Kemudian baru setelah paham itu semuanya, dan itu dilakukan secara inquiry teman-teman sekalian. Jadi guru tidak mengajarkan ini, tapi kemudian anak akan bertanya, baca buku dan seterusnya, sehingga akhirnya bisa menceritakan ini semuanya. Baik, kemudian berikutnya, dapat mengonsumsi makanan minuman sehat bergizi. Nanti kita manfaat air itu apa, manfaat buah-buahan apa, dan kita biasakan semuanya. Baik, karena waktu saya percepat saja, Bapak sekalian. Tetapi dalam seperti yang disampaikan Bu Maria tadi itu berkaitan dengan sikap sehat untuk menghadapi pandemi ya. Nah sekarang di stimulasi di pandemi itu tentu tetap bahwa semua aspek perkembangan harus masuk teman-teman sekalian. Jadi tidak bisa kita hanya nembak kognitif saja, tidak. Tapi dalam satu kegiatan itu harus bisa mencakup seluruh aspek perkembangan yang ada. Ini saya sudah gambarkan KD-KD-nya seperti itu. Nah, stimulasi harian saat di rumah itu, pertama teman-teman sekalian, tetap kita guru merancang kegiatan bermain inti ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan, tetapi bermain intinya betul-betul yang eksploratif, menggunakan bahan main terbuka yang ada di rumah, sehingga betul-betul menjadi permainan yang berkualitas. Jadi jangan berikan seperti yang disampaikan Bu Marta tadi, itu kegiatan-kegiatan main yang ada di LKS. Itu sangat tidak eksploratif dan sangat instruksional, seperti itu. Oleh karenanya, kegiatan main ini harus kita rancang sedemikian rupa, nanti saya akan berikan contoh seperti itu. Yang kedua adalah teman-teman di saat kegiatan inti, guru bisa menugaskan kepada anak-anak untuk menjaga kegiatan keagamaannya. Misalkan kita lihat sholat berjamaahnya kalau Islam, misalkan dengan keluarganya seperti apa, baca Qur'annya, gitu ya, mengucapkan Qur'annya bagaimana dan seterusnya. Ini bisa penugasan. Jadi ada 4 poin kegiatan intinya kita bangun.
kemudian kegiatan keagamaan termuncul, kemudian kegiatan membantu pekerjaan di rumah, teman-teman sekalian. Bisa contohnya misalkan kita berikan tugas anak-anak itu untuk membereskan tempat tidur, membereskan mencuci piring, kemudian membantu di dapur. Itu ada kegiatan yang sangat eksploratif, yang banyak aspek perkembangan yang akan muncul di situ, saya kira ini. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah bagaimana kita menugaskan anak untuk berolahraga gitu ya, dengan 4 indikator yang tadi di KD 3.3 tadi bersama dengan STPA fisik motorik kasarnya seperti itu. Jadi ini lingkupnya teman-teman sekalian. Ketika kita mau menstimulasi anak-anak di rumah kita. Jadi tidak cukup kegiatan ini, tapi ada kegiatan-kegiatan yang dikembangkan. Baik teman-teman sekalian, bagi sekarang pengembangan tema. Tadi Bu Marita sudah menyampaikan tentang pengembangan tema itu yang terdekat lah dengan anak, yang menarik dan seterusnya. Oke, kita seringkali melihat teman-teman di dalam prinsip pemilihan tema itu ada prinsip kedekatan, kemenarikan, kesederhanaan, tapi jarang sekali kita bahas keinsidentalan. Nah saat ini, Bapak Ibu sekalian, keinsidentalan muncul. Nah, munculnya apa? Corona ini sesuatu yang insidental, tapi bertahan lama. Gitu ya. Jadi menarik sekali bagi anak-anak kita. Oleh karenanya, isu-isu yang bisa kita kembangkan, yang bisa jadi topik, bisa jadi subtema, dan seterusnya, itu apa itu Corona, bahaya Corona itu apa, bagaimana penularannya, kemudian protokol kesehatan seperti apa. Saya akan berikan contoh, misalkan ini dari pengalaman salah seorang guru yang membuat film ini, sangat luar biasa, itu bermain menggambar virus Corona, Bunda. Sederhana sekali. Jadi imajinasi anak diajak untuk menggambar virus Corona. Dan prosesnya, teman-teman sekalian, itu dilakukan secara inquiry, teman-teman sekalian, dan mandiri. Ya, kita lihat, kita lihat sini, contohnya. Guru membuat sebuah film, saya nggak tayangkan filmnya ya. Teman-teman, yuk kita membuat gambar virus corona dari bahan-bahan yang tersedia di rumah. Ya, mewarnainya dengan bahan-bahan yang ada aja di rumah, jangan ada yang beli, teman-teman sekalian. Nah, kemudian sehingga ada eksplorasi di situ. Kalau sudah selesai, boleh minta tolong mama papanya untuk memvideokan ketika teman-teman menceritakan hasil gambar teman-teman kepada bunda, kata bundanya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Begitu ini dilakukan, apa yang terjadi? Sesungguhnya kita belajar luar biasa, hikmahnya kita mengenal dan melaksanakan kegiatan inquiry learning. Anak menemukan pengetahuan sendiri, anak bisa membangun keterampilan sendiri, membangun sikap sendiri, subhanallah gitu. Ketika anak presentasi, ternyata presentasi gambarnya ternyata terungkap seperti ini, teman-teman sekalian. Terungkap seperti ini. Ini apa saja? Misalkan 3-3, teman-teman sekalian. Ternyata ini kita dalam kegiatan menggambar saja, oh dia bisa cara menggambar, dapat melakukan gerakan motorik halus menggambar. Kemudian apalagi cara menggunakan pensil. Kemudian apalagi cara menggunakan krayon ataupun misalkan kulit buah naga dan seterusnya untuk mewarnainya dan seterusnya. Dan ini ternyata ini menjadi alternatif untuk menyusun rencana pembelajaran yang sangat luar biasa sebenarnya seperti itu. Di pinggirnya tinggal dikasih tahu ini ada BBMB dan seterusnya. Ketika ini di mana dimunculkan? Ketika presentasi anak di film itu akan muncul, ini bisa dilihat. 3.12-nya apa? Ternyata di bawah tulisan gambar corona ada tulisan corona. Itu 3.12 dapat menuliskan huruf dari kata corona. Kemudian ditulis nama dia, Amir, dapat menuliskan huruf dari kata Amir contohnya. 3.11-nya untuk dapat menceritakan gambar corona yang dibuatnya. Kemudian 3.4-nya ternyata dia menceritakan teman-teman sekalian secara inquiry tanpa diajarkan oleh guru. Dapat menggunakan masker mencegah tertular corona. Kata dia seperti itu. Untuk bisa mencegah corona, kita harus menggunakan masker dan sebagainya. Subhanallah. Nah, kemudian dapat mencuci tangan dengan benar. Kemudian dapat bersalaman dengan orang dari jarak jauh dan seterusnya. Ini ternyata begitu kita lihat satu kegiatan saja, dan itu ada kognitif yang muncul, dan itu tidak diajarkan oleh guru, tetapi karena ada tugas menggambar corona, sehingga dia mencari tahu ketika mau presentasi untuk apa saja. Virus corona, dapat mengungkapkan virus corona itu seperti apa. Ya. Kemudian juga tentang sebelumnya ada doa mau belajar dulu ketika dia mau presentasi. Oh 31 ya, kemudian 3.15-nya.
dapat membuat gambar corona yang indah. 37-nya dapat menunjukkan tempat-tempat yang berbahaya yang bisa menularkan virus corona. 35-nya dapat melakukan berbagai kegiatan saat tinggal di rumah secara kreatif dan seterusnya. Artinya apa teman-teman sekalian? Kita langsung saja ketika seperti yang Bu Marta sampaikan tadi, kita langsung aja buatkan dulu kegiatan mainnya apa. Setelah kegiatan main yang ada itu, kemudian apa yang terjadi teman-teman? Kita bisa menangkap banyak indikator yang muncul dari KD-KD yang ada tadi ya. Nah, penilaian oleh siapa? Tentu ini guru, jangan dibebankan kepada orang tua. Nanti orang tua ada cara penilaiannya seperti apa. Baik, sekarang apa yang bisa dilakukan teman-teman sekalian ketika pandemi ini ya oleh orang tua? Tadi kan udah, jadi orang tuanya memfasilitasi proses secara mandiri. Kemudian berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan orang tua terkait pandemi ini? Yang kita lihat teman-teman sekalian. Pertama adalah kita ingin menanamkan sikap anak patuh pada protokol kesehatan. Nah ini teman-teman sekalian. Yang pertama apa protokolnya? Tinggal di rumah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cuci muka, olahraga, berjemur, mengonsumsi makanan bergizi, kemudian melakukan ibadah, berdoa. Ada 10 protokol kesehatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita dan ini harus jadi sikap. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kita bisa membuatkan instrumen buat orang tua. Ya, apa instrumennya itu? Di sini ada misalkan, saya tidak terlalu menghendaki formatnya seperti ini, silakan dikembangkan. Tapi yang penting cara berpikirnya harus kita lihat ya. Jadi protokol kesehatannya apa? Misalkan tinggal di rumah, apa indikator tinggal di rumah itu dan seterusnya ya. Nah ini akan muncul. Nah nanti nilainya itu bukan lagi dengan BBM, BBSA dan BSB, nanti kita masukkan aja. Yaitu selalu, sering, kadang, dan tidak pernah dilakukan. Nah, itu dilakukan seminggu sekali saja teman-teman sekalian. Ya, kita lihat contohnya, kita nanti dikonversi, selalu itu menjadi berkembang sangat baik dan seterusnya. Baik, kita lihat teman-teman sekalian. Misalkan kita ingin mengembangkan sikap tentang disiplin, yaitu membiasakan disiplin tinggal di rumah. Maka indikatornya nanti anak yang disiplin tinggal di rumah. Kelihatan betah nggak di rumahnya? Seperti itu. Selalu di rumah atau sering atau kadang-kadang dan seterusnya. Kemudian misalkan membiasakan sabar tinggal di rumah. Coba kita lihat. Nah ini yang menilai siapa? Yaitu orang tua, teman-teman. Ini bisa diberikan kepada orang tua instrumen ini dan dilakukan karena ini yang namanya sikap itu perilaku permanen. Ya, tentu tidak tiap hari diobservasi, tetapi diisi seminggu sekali. Kenapa? Karena untuk tahu selalu itu dalam seminggu itu selalu nggak melaksanakan. Atau sering melaksanakan dan seterusnya. Kalau sehari kan belum tentu, belum bisa. Makanya ini bisa dilakukan selama seminggu, teman-teman sekalian. 28-nya misalkan membiasakan mandiri, belajar dan bermain sendiri. Kemudian membiasakan mandiri, makan sendiri. Membiasakan mengerjakan tugas mandiri, ya, dan seterusnya. 29-nya membiasakan peduli, membantu menyapu rumah, ya, dan indikatornya akan muncul semuanya. 29 biasakan menyelesaikan diri tinggal di rumah, ya. Kemudian berikutnya masih tinggal di rumah, teman-teman bisa dikembangkan lagi, misalkan membiasakan mendoakan orang tua, ya, agar selamat, tidak tertular, ya. Membiasakan berdoa terhindar dari musibah, misalkan. Silakan dikembangkan oleh teman-teman, sesuaikan dengan protapnya. Kemudian membiasakan sholat berjamaah dengan keluarga, kalau muslim, membiasakan mengucapkan Al-Quran atau membaca Al-Quran setiap hari dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah dalam rangka untuk keselamatan dan kesehatan menghadapi corona. Misalkan 1-2-nya teman-teman membiasakan menyiram tanaman di halaman rumah. Nanti indikatornya terbiasa. Kalau bisa terbiasa tentu bukan hari itu saja. Lihat minimal seminggu. Terjadi perubahan tidak. Apakah selalu, apakah sering dan seterusnya. Kemudian membiasakan membereskan alat makan setelah selesai makan. Nanti akan muncul indikatornya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah protokol kedua memakai masker. Yaitu apa yang kita biasakan. 26 membiasakan disiplin memakai masker saat keluar rumah. Nanti indikatornya muncul. Kemudian 29-nya membiasakan memakai masker supaya tidak tertular dan tidak menularkan. Itu saya kira ini kan dibangun dari pengetahuan.
Kemudian dua, membiasakan memakai masker yang bersih, ini juga penting. Nah, ini untuk yang kedua. Yang ketiga, bagaimana anak itu dapat menjaga jarak, yaitu jaga jarak itu disiplin, membiasakan disiplin menjaga jarak saat bertemu orang lain, teman-teman sekalian. Kenapa? Saya sering melihat, Bapak sekalian, contoh misalkan kita sudah pernah melakukan pertemuan orang tua saja, kita menggunakan protokol kesehatan yang sangat luar biasa. Ketika apa? Ketika pertemuan misalkan 15 menit itu udah bagus banget itu diperiksa apa namanya suhu, kemudian ini begitu 30 menit kemudian ambiar semuanya. Itu kenapa? Karena belum jadi sikap gitu. Sikap itu butuh proses, butuh pembiasaan, butuh knowing listening-nya dulu baru bisa dilakukan seperti itu. Jangan orang tua apalagi ke anak nantinya. Ini menjadi persoalan. Oleh karenanya bagaimana penanaman ini dilakukan dengan baik. Cuci tangan juga sama Bunda, membiasakan cuci tangan setiap selesai. Pengetahuannya ada di 3-4 tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Membiasakan mencuci tangan sebelum makan dan seterusnya sehingga nanti indikator-indikatornya akan muncul. Berikutnya Bunda, mencuci muka. Nah sama ini membiasakan cuci muka setiap dari luar rumah misalkan. Nanti akan muncullah indikatornya. Olahraga, membiasakan berolahraga setiap hari. Olahraganya apa? Tadi sudah disampaikan di 3 tingkatnya. Bisa menggunakan apa namanya gerakan terkontrol seimbang lincah melalui gerakan berjalan, berlari dan sebagainya, merangkak ya, dan sebagainya. Kemudian bisa senam, bisa dengan permainan fisik, kucing-kucingan atau apapun ya, sondah di rumah dengan menggunakan keramik dan seterusnya seperti itu. Kemudian berjemur, membiasakan satunya itu membiasakan bermain di halaman rumah yang tersinari matahari di pagi hari, contohnya seperti itu. Jadi ada proses yang dilakukan. Tinggal lihat nanti selalu, sering, dan seterusnya. Kemudian biasa mengkonsumsi makanan minuman sehat bergizi, yaitu membiasakan makan yang banyak 3 kali sehari, membiasakan makan buah-buahan setiap hari, membiasakan minum 8 gelas sehari, dan seterusnya seperti itu. Ini kemudian beribadah, teman-teman sekalian. Membiasakan sholat berjamaah, ya kalau untuk agama Kristen tinggal disesuaikan barangkali. Membiasakan mengucapkan Al-Quran setiap hari, ini indah sekali, ini dilakukan dalam kerangka untuk pembiasaan. Kemudian berikutnya adalah berdoa, membiasakan berdoa setiap selesai sholat, membiasakan berzikir setiap selesai sholat, dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan, kira-kira apalagi sikap apalagi yang dibangun oleh kita ya, oleh orang tua dan kita dimasukkan di instrumen ini sehingga pada akhirnya teman-teman sekalian, pada akhirnya nantinya kita akan bisa melihat semua ini terkontrol dan penilaiannya tidak perlu tiap hari melakukan observasi, tetapi penilaiannya seminggu sekali. Kenapa? Karena indikator terbiasa. Kalau terbiasa itu terus-menerus ya. Yang namanya sikap itu sikap permanen. Kalau dia belum permanen, misalkan Amir tuh sikapnya sholat berjamaah, azan ke masjid, terus-terusan. Tapi kalau begini, azan ke masjid, di rumah dulu deh, ke masjid lagi. Nah itu biasa itu, sering, bukan selalu. Kalau selalu itu selalu terus-terusan. Saya kira itu teman-teman sekalian, saya simpulkan sedikit bahwa untuk strategi stimulasi itu kita lakukan dengan pedoman yang jelas kepada orang tua. Membagi tugas dengan orang tua yang jelas. Kegiatannya bisa dilakukan untuk kegiatan inti dengan permainan tadi. Kemudian juga yang kedua, sekalian juga untuk prosesnya di dalam penyelamatan COVID ini. Itu yang kedua adalah membiasakan tugas-tugas supaya anak olahraga setiap hari. Kemudian lagi tugas-tugas ibadah. Sehingga sikap spiritualnya itu akan terus terbangun. Yang berikutnya adalah setelah maaf saya agak lupa tadi. Setelah itu kita akan lihat, nah ini Bunda ya, yaitu kegiatan membantu pekerjaan di rumah. Itu banyak aspek sosial emosional dan lain sebagainya yang didapatkan oleh kita semuanya. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman sekalian ini agak bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mareta. Pasti bersinggungan. Kenapa? Karena rencana pembelajaran akan terkait dengan proses strategi stimulasi atau proses pelaksanaannya.
Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.